Bagnaia, pembalap dari Ducati Lenovo Team, mengingatkan para penggemar MotoGP agar tidak mudah menghakimi performa pembalap. Peringatan ini disampaikan setelah insiden kecelakaan serius yang menimpa Jorge Martin pada hari pertama tes pramusim. Kecelakaan tersebut menyebabkan Martin mengalami cedera parah. Pembalap dari Aprilia Racing itu mengalami 2 kecelakaan high side dalam beberapa jam pertama sesi pagi tes. Kecelakaan pertama terjadi di tikungan 1, namun Martin berhasil bangkit dan kembali melanjutkan tes. Namun, kecelakaan kedua terjadi di tikungan 2, di mana Martin terlempar ke udara dan mendarat dengan keras pada kakinya, sebelum terjatuh dan wajahnya terbentur aspal. Bendera merah dikibarkan, dan Martin segera dibawa ke pusat medis sirkuit sebelum dipindahkan ke rumah sakit Aurelius dinilai. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Martin mengalami keretakan pada tulang metakarpal kelima tangan kanan, dan beberapa tulang metatarsal di kaki kiri. Akibatnya, ia terpaksa mengundurkan diri dari sisa tes pramusim di Sepang, dan kembali ke Spanyol untuk menjalani operasi di Barcelona. Bagnaia, yang berbicara kepada Crashnet, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah memikirkan betapa berbahayanya motor MotoGP selama musim dingin, hingga ia menyaksikan kecelakaan Martin. Jujur saja, saya tidak memikirkannya. Saya tahu, hal ini bisa terjadi kapan saja. Namun, ini adalah situasi yang tidak menguntungkan, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa mungkin kecelakaan Martin disebabkan oleh ban belakang yang belum cukup hangat, mengingat kondisi ban yang lebih keras, memang tidak ideal dalam suhu yang rendah. Ini mungkin mirip dengan apa yang terjadi pada Marc Marquez di 2019, lanjutnya. Bagnaia, yang finish sebagai runner-up musim lalu di belakang Martin, berharap rider Spanyol itu dapat kembali berkompetisi dalam tes pramusim di Buriram, Thailand, pada 12 hingga 13 Februari 2025. Ini situasi yang tidak menguntungkan, tapi saya harap ia bisa kembali di Thailand, atau mungkin siap untuk balapan pertama, katanya. Ia juga menambahkan bahwa Martin tidak tampak sengaja mengambil risiko saat kecelakaan terjadi, dan berharap para penggemar bisa mengingat bahwa mengendarai motor MotoGP tidaklah mudah. Ini adalah sesuatu yang harus diingat beberapa penggemar, bahwa mengendarai motor ini tidaklah mudah, tutupnya. Pada hari pertama tes pramusim di Sepang, Bagnaia mencatatkan waktu 1058,947 detik, menempati posisi 17, dan tertinggal 1,392 detik dari Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha, yang mencatatkan waktu tercepat. Franco Morbidelli, pembalap dari Pertamina Enduro VR46, berhasil mencatatkan waktu tercepat pada hari kedua tes pramusim MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia, pada Kamis 6 Februari 2025. Pembalap yang merupakan murid Valentino Rossi ini, mencatatkan waktu 1 menit 57,21 detik, setelah menyelesaikan 43 lap pada hari kedua tes. Morbidelli unggul 0,114 detik dari Fabio Quartararo, yang menjadi yang tercepat pada hari pertama, dan harus puas dengan posisi kedua pada hari kedua. Sementara itu, 2 pembalap dari Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, menempati posisi ketiga dan keempat. Menariknya, Morbidelli, Marquez, dan Aldeguer merupakan 3 pembalap Ducati, yang mengendarai Ducati Desmos-Edisi GP24. Secara keseluruhan, waktu lap pada hari kedua tes pramusim MotoGP Sepang, menunjukkan peningkatan. Fabio Quartararo, yang mencatat waktu 1 menit 57,555 detik pada hari pertama, berada di belakang Morbidelli, yang mencatatkan 1 menit 57,21 detik pada hari kedua, menunjukkan peningkatan sekitar 0,2 hingga 0,3 detik. Waktu 1 menit 57,21 detik tersebut, juga akan membuat Morbidelli start dari posisi baris depan, jika dibandingkan dengan waktu kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Marc Marquez, pembalap dari tim Ducati Lenovo, merasa senang dengan kualitas motor Desmos-Edisi GP25, setelah menjalani 54 putaran pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2025. Meskipun demikian, Marquez tidak ingin berpuas diri, karena ia merasa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja motor Ducati tersebut. Tes pramusim MotoGP saat ini sedang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, dan akan berlangsung selama 3 hari, dari 5 hingga 7 Februari 2025, dengan setiap tim berusaha memaksimalkan persiapan untuk musim MotoGP 2025. Marquez memulai tes pramusim dengan perasaan positif dan antusias, untuk menunjukkan kemampuannya bersama tim barunya. Menurutnya, kontribusi tim sangat penting untuk hasil yang diraih pada hari pertama tes. Hal ini terbukti, dengan Marquez yang berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua pada tes hari pertama.
Bagi Marquez, sejak awal motor Desmos edisi GP25, sudah menunjukkan kualitas yang baik, dan fokusnya kini adalah memaksimalkan potensi motor tersebut. Perasaanku sangat baik. Mereka sudah baik dari awal, kata Marquez seperti yang dilansir dari Motosan. Namun, saya merasa sangat nyaman sejak tes pertama, yang berarti kami mulai bekerja dari tes kedua, tambahnya. Marquez menjelaskan, bahwa tes pramusim memang bertujuan untuk mengevaluasi performa motor, sehingga kekurangan yang ditemukan akan segera diperbaiki, sebelum MotoGP 2025 dimulai. Mesin menjadi prioritas utama dalam pengujian ini, diikuti oleh aerodinamika, karena kedua aspek tersebut sudah melalui homologasi, dan memerlukan ketepatan yang tinggi. Sebagai informasi, seri pembuka MotoGP 2025, akan diadakan di sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Sebelum balapan pertama, para pembalap akan mengikuti tes resmi pramusim MotoGP 2025, di sirkuit Buriram pada 12 hingga 13 Februari 2025.